warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rorani Nirwala Rista Widya, kelas 8D, nomor absen 38. Hari ini saya akan membahas tentang prosedur dan kinerja komputasi, komputasi paralel, protokol komputasi network file system atau NFS, dan standar MPI atau Message Passing Interface. Prosedur dan kinerja komputasi. Teknologi berkembang semakin cepat. Lajunya perkembangan teknologi seakan tidak bisa dibendung dan dikontrol. Teknologi yang tidak dapat lepas dari peranan komputer telah memasuki dalam berbagai bidang. Penerapan teknologi dan peran serta komputer dalam bidang tertentu diharapkan mampu memudahkan dan mempercepat perkembangan atau kemajuan dalam bidang tersebut. Dalam hal ini, metode berpikir computational thinking dipakai programmer pada saat menulis program, sedangkan pemrosesan paralel atau parallel processing menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Kinerja komputasi menggunakan parallel processing dengan memanfaatkan beberapa komputer atau CPU untuk menemukan suatu pemecahan masalah dari berbagai masalah yang ada, sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Dampak dari parallel processing adalah membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Parallel processing computational thinking akan menggabungkan beberapa CPU dan membagi tugas untuk masing-masing CPU tersebut. Komputasi paralel. Komputasi paralel menjadi salah satu teknik melakukan komputasi bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara standalone. Bila komputer yang digunakan secara bersamaan dilakukan secara terpisah oleh komputer yang terhubung dalam satu jaringan, maka komputer tersebut bisa disebut dengan distributed computing atau sistem komputer yang terdistribusi. Di dalam komputasi paralel terdapat teknik pemrograman paralel pada komputer memberi peluang eksekusi perintah secara bersamaan. Di dalam komputasi menggunakan single prosesor, prosesor tunggal atau prosesor ganda dengan mesin paralel CPU. Hal ini pada umumnya terjadi pada saat kapasitas komputasi yang digunakan untuk mengolah data dalam jumlah yang sangat besar, misalnya pada industri keuangan, bioinformatika, dan lain-lain, atau tuntutan proses komputasi. Protokol komputasi network file system atau NFS. Salah satu protokol yang dipergunakan pada komputasi paralel adalah network file system atau NFS, di mana NFS identik dengan protokol yang dapat membagi sumber daya melalui jaringan. NFS dibuat agar independen dari berbagai jenis mesin, jenis sistem operasi, dan jenis protokol transport yang digunakan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan RPC. NFS diperbolehkan user yang telah diizinkan untuk mengakses file-file yang berada di remote host seperti mengakses file yang berada di lokal. Protokol mount digunakan untuk menentukan host remote dan jenis file system yang akan diakses dan menempatkan di suatu direktori, serta protokol NFS melakukan I/O pada remote file system. Fungsi NFS pada komputer paralel adalah melakukan sharing data sehingga setiap node slave dapat mengakses program yang sama pada mode master. Protokol mount dan protokol NFS bekerja dengan menggunakan RPC dan mengirim informasi melalui protokol TCP dan UDP. Software yang diperlukan untuk komputasi paralel adalah PGI CDK yang telah dilengkapi dengan Cluster Development Kit. Cluster Development Kit memiliki fitur lengkap bila ingin melakukan komputasi dengan parallel processing, karena software ini telah mensupport MPI dalam melakukan perhitungan komputasi. Standar MPI atau Message Passing Interface. Penggunaan sambungan langsung peer-to-peer digunakan untuk menghubungkan semua prosesor. Dalam hal ini, komunikasi data pada sistem paralel memori terdistribusi memerlukan alat bantu komunikasi yang digunakan pada PC jaringan berupa standar MPI atau Message Passing Interface, atau standar PVM Parallel Virtual Machine.
sebagai paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antar komputer. Komponen tersebut dapat berjalan di berbagai jenis variasi Unix dan Windows, serta bersifat portable untuk berbagai arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Keduanya piranti tersebut bekerja di atas TCP atau IP communication layer sehingga memerlukan fungsi remote access agar dapat menjalankan program pada masing-masing unit prosesor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.